Selamat malam. Pertama-tama saya perkenalkan nama yaitu Nus Bunga, NIM 230 30 111, kelas C semester 2. Saya ingin membahas materi hasil review saya dari judul buku Bacaan dari Emil Durkheim. Pertama-tama, definisi sosiologi Durkheim. Durkheim banyak menulis tentang bagaimana hal-hal harus dipelajari dalam sosiologi. Dia tidak pernah menawarkan definisi yang komprehensif tentang subjek dan sepadan dengan modelnya dan praktik disiplin. Dengan rumusannya, dua muridnya, Mauss dan Foucault, bahwa sosiologi kemudian dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang institusi, tentang asal-usul dan fungsi mereka. Definisi sosiologi sebagai studi tentang fakta-fakta sosial mungkin tampak jelas hari ini, tetapi itu mungkin karena fakta bahwa kami telah menerima poin bahwa Durkheim dulu berusaha untuk menetapkannya, yaitu bahwa terdapat faktor-faktor penghambat dan menuntut sifat sosial yang harus diperhitungkan dalam menjelaskan perilaku manusia. Selanjutnya, dalam menegaskan fakta sosial itu dianggap sebagai benda, ia harus berusaha membujuk sosiolog untuk mengadopsi yang terpisah dari ilmuwan, mengesampingkan semua prakonsepsi dan mencari empiris indikator faktor-faktor yang berkonseptualisasikan secara teoritis yang beroperasi di bawah permukaan peristiwa. Kedua, sosiolog. Sosiolog adalah mengungkapkan dan menganalisis struktur yang mendasari atau mencenderungkan struktur yang menentukan fenomena dan peristiwa seperti kejahatan dan hukuman, bunuh diri, kepercayaan dan ritual agama, sebagaimana didefinisikan oleh Durkheim. Oleh karena itu, merupakan salah satu analisis struktural. Dalam hal ini, pendekatannya mirip dengan Karl Marx, seperti yang dicatat oleh Durkheim sendiri dalam ulasan tentang kumpulan esai oleh Marx Italia, Antonio Labriola. Misalnya, struktur Durkheim analisis dalam Division of Labor in Society menelusuri proses sosial yang mendasar membangun, yang melibatkan kristalisasi pola hubungan sosial di bawah tekanan dari lingkungan dan kristalisasi moral dan kognitif yang berhasil dikategori dalam norma dari hubungan sosial. Namun demikian, Durkheim yakin di mana dia berada dari Marx dan dari beberapa sosiolog awal lainnya seperti Auguste Comte dan Herbert Spencer, sangat berhati-hati dalam menawarkan teori global yang mengangkatnya faktor ke tingkat mata air utama sejarah atau kunci sejarah, seperti yang dia katakan. Dia percaya bahwa pendahulu seperti Comte dan Spencer telah menimbulkan banyak keraguan terhadap sosiologi dari disiplin lain karena meditas filosofis mereka. Sosiologi manusia pada umumnya yang dibutuhkan adalah lebih banyak spesialisasi dan ketelitian dalam sosiologi. Yang ketiga, rangkaian fenomena sosial.
tersirat dalam diskusi Durkheim tentang pokok bahasan sosiologi dan subbagian studinya merupakan model rangkaian fenomena sosial yang berkisar tingkat ke bawah ini, tingkat permukaan yang paling mengkristal ke bawah, lebih tingkat yang tidak jelas dari fenomena sosial paling sedikit mengkristal. Mereka memiliki keberadaan di luar setiap individu atau pikiran individu manapun. Mereka menerapkan batasan atas individu dalam berbagai cara, tergantung pada oposisi mereka dalam kontinum fenomena sosial, dimulai dari fakta formologi yang menentukan ketersediaan sumber daya, hingga membatasi kekuatan norma yang didukung oleh sanksi pada batasan yang dikenakan oleh bahasa, kekuatan mitos dan simbol, dan tekanan opini publik. Namun, beberapa fakta sosial menggunakan kedua jenis kendala tersebut, kombinasi dari sumber daya material, batasan dan tekanan moral, untuk bertindak dengan catatan tertentu. Salah satu contohnya adalah ketentuan oleh perguruan tinggi yang hanya menyediakan akomodasi satu jenis kelamin untuk siswa. Dalam dua karya utama, yang pertama, divisi tenaga kerja, dalam aturan dia cenderungkan ke dan elemen objektif dilihat sebagai penyebab dari hal-hal yang lebih abstrak dan konseptual. Keempat, bentuk dasar kehidupan religius. Bentuk dasar kehidupan religius menggunakan bukti tetemanisme di kalangan orang Australia, Aborigun dan India Amerika untuk mengeksplorasi fungsi sosial agama, tetapi juga menghasilkan sosiologi pengetahuan yang tidak hanya menunjukkan bahwa gagasan kita tentang Tuhan ada representasi kolektif dari tatanan sosial itu sendiri, tetapi begitu juga ide-ide kita tentang waktu, ruang, dan hal-hal menyebabkan. Temuan menentang serupa disajikan dalam karya yang berhubungkan dengan sosiologi lainnya, instruksi seperti organisasi politik dan ekonomi dalam etika profesional dan kewarganegaraan, moral dan sosialisme, dan ketentuan pendidikan dalam mengevaluasi pemikiran dan pendidikan menentukan moral. Jauh dari ingin tatanan fungsional saat ini, sosiologis kritisnya analisis bertujuan membantu masyarakat untuk melihat apa yang harus dilakukan untuk mencapai perubahan dan untuk melakukan diri dari kondisi patologis. Definisikan lembaga dan fungsi yang diperlukan dalam proses modernisasi pembagian kerja telah menghasilkan untuk dirinya sendiri, bukan satu dalam lain, untuk satu sama lain, kompetensi dan konflik untuk memuaskan individu, selera dan ambisi yang tidak mengendali, berkuasa menghentikan kerjasama untuk mempromosikan kebaikan bersama, mengeksploitasi yang lemah. Cita-cita moral individualisme hanya dapat dipenuhi jika masyarakat diorganisir dan orang-orang dididik sedemikian rupa sehingga mungkin individu untuk mengatur dirinya sendiri, yaitu mengontrol nafsu makan dan bebas untuk menyadari potensi mereka dan membantu orang lain. Dan dalam tulisan tentang pendidikan,